Kalau suami sayang sama ibu, perbanyak sujud, Bu. Karena kapan tidak banyak sujud ketika keluarga kita bagus, keluarga kita tenang, keluarga tidak ada gangguan, kemudian kita tidak sujud, maka tunggu pasti ada musibah. Tunggu itu pasti. Tapi itu bukan musibah. Itu nikmat yang Allah berikan karena doanya Nabi. Maka dia Nabi tak aja tapabelaiwi ummakku po polokidi. Ya kotolli dalam keadaan sanana denalo oli masusai. Makanya biasa tahu Pak salingku pilakai dan apa matahaju. Iya. Kadang-kadang kan begitu. Ya waktu na dega ka makanja mau pasi balakai na tuli manonton mi sinetron. Karena mapak dandu. Baka matito. Tapi sisa na macan rilakai dan apa moto mataju subhanallah subhanallah subhanallah. Ya kan begitu. Begitulah cara Allah memanggil umatnya Rasulullah supaya tidak jauh. Jadi kan Nabi maka ia pakai ini tawadu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang penting saya sampaikan di sini maka ia komati atau matoe. Lisulori pamasena pong Allah Ta'ala. Berarti umur sudah tutup. Umurnya sudah tutup. Tapi amal tetap jalan. Karena buku rekening amalnya terbuka. Kapan tertutup? Tuwafona ujurahum yaumal qiyamah. Nanti dunia kiamat. Baru ditutup kitab catatan amal. Makanya ketika anak sholat, bapaknya dapat pahala. Namanya syafaat pahala. Kecuali ada di kitabnya Imam Abu Hanifah. Mengatakan anak yang tidak pernah diakikah oleh orang tuanya. Itu orang tuanya tidak mendapatkan syafaat pahala. Nah, ini yang penting sedikit saya bahas. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan semua bayi yang lahir itu tergadai. Istilahnya di komakada tergadai, agar mampakatani ya. Makatani. Ya kongka galu ya pakataniangang, apakah hasilnya diambil? Kan tidak. Makanya ketika ada anak tergadai, kebaikannya tidak didapat orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan akikah anakmu sebagai tebusan untuk gadaian itu. Kan ukiro. Masalahnya, biasakan ke masalah. Maka tapi kok nggak tahu mati na dia akikai. Kan biasa ada toh? Atau di akikah cuma pakai ayam. Saya pernah dapat satu kitab akikah dengan ayam itu sah. Ayam jago. Cuma itu pendapat sahabat. Pendapat sahabat. Bukan ahli fikih. Kalau ahli fikih, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal sepakat tidak sah. Nah, jadi kongka maka da asai hakika pakai manu berarti itu ada pendapat. Sahabat. Bukan ahli fikih. Hanya ada satu sahabat. Dan ini pendapat dianggap lemah. Karena yang paling kuat, akikah sah dengan kambing atau domba, itu seluruhnya. Syafi'i mengatakan boleh sapi. Karena satu sapi itu nilainya 7 ekor kambing. Nah, situ makanya dalam Fiqhul Islam Wadillah itu kalau karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, kalau kita buka itu pendapat Imam Syafi'i, bahkan kalau di Mukrimul Muqaddamah juga ada, di Fiqh Al-Bajuri juga itu dijelaskan para ulama. Cuma yang penting saya sampaikan di sini bahwa ketika ada orang yang tidak sempat diakikah kemudian meninggal. Dari sinilah guru Taqi Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah mengatakan, ya ko angka tau dena pura yakikai namate, akikai wiko mate, tapi bukan akikah namanya, matampung. Ini penting. Agak istilah na koki pangkep. Matampung juga ya. Sampu, ya. Iya mitulai tamput tau mate de na pura yakikai. Ia komanasai pura takikai ajak tetampung. Karena ia tuh tampungannya pasele aki kami. Tapahan nih. Jadi tahu matewe itu itampung apa ia kau tahu ya kekai. Tapi ia komanasai pura kekai waktu natubo tidak usah aja na tetampungi. Nasaba ia mitu fungsina atampungannya. Ini juga imam pegawai syarat seharusnya saya tahu. Kalau menyembeli pada pelaksanaan atampungan itu akikah. Sembelihan akikah untuk almarhum. Maka dapat tiga. Angka citi tau pandri tapalabay. Abu Hanifah.
Dia mengatakan orang yang tidak pernah diakikah meninggal pun boleh diakikah, tapi bukan syariat akikah, namanya sedekah akikah. Sama kedudukannya kurban. Kalau orang sudah meninggal bukan syariat kurban, tapi sedekah kurban. Ini nih, tapi angkana matu tu larangi, ya nang kan ustaz makada denawading, berarti sudah ada pendapat pikir toh. Jadi ia mia lo podangi makadan kepala bai, angkat to dia na palabai, ini menikah kami tolah. Kan begitu sebenarnya ceramah begitu Pak. Saya itu ndak pernah mutlak harus ini, ndak. Selama ada pendapat ahli fikih silakan pakai. Karena kalau kita mau pakai satu mazhab ndak bisa. Yang penting kan ada dalil. Makanya itu kan Imam Tasyafi mengatakan akikah itu kan cuma 3 hari. 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Itu sunnahnya. Kalau tidak sempat, kapan engkau punya waktu? Kalau anak itu sudah balik, maka dia yang mengakikah dirinya. Coba, itu aturannya dia. Tapi bagaimana ketika orang itu sudah dewasa? Dia yang mengakikah dirinya. Jadi ke kamar dia pernah pura akikah, kok ini nah akikah letak. Beli saja kambing, baru niatkan untuk akikah. Karena itu tergadai selamanya. Ya kong kagak maka ternikah dia nyala selena. Makanya orang yang tidak diakikah itu tergadai selamanya. Ini makanya tanah tak tengerang igare Pak Mega tu tomatot tadi lo dena kekaikin katia secerah lutu pacerak na Pak Manu to. Nah ini makanya nanti kalau misalnya ada acara di rumah anak kita menikah misalnya sembelih sapi niatkan akikah. Nah, jadi ikutkan di situ sembelihannya cukup akikah. Macio nih, nah begitu. Jadi kan akikah itu kalau anak laki-laki abdalnya 2, tapi sah kalau 1. Jadi aja tak ada mesti 2 pabembe kalau nak ron enggak. Kamshan kata Nabi sah untuk 1 ekor kambing atau domba. Sebab apona Nabi tan akikah 1 kambing. Husain dengan Hasan itu 1 domba 1 domba. Jadi aja tak ada mesti 2, cuma kalau mampu cukupkan 2. Kenapa? Karena di situ tanggung jawab laki-laki itu 2. Makanya pembagian warisan laki-laki itu dapat 2. Perempuan dapat 1. Tapi sebenarnya itu sudah adil. Cuma kadang orang tidak paham. Dia mengatakan laki-laki ini tidak adil. Kenapa perempuan dikasih 1? Laki-laki dapat 2. Sebenarnya sudah adil. Kenapa? Laki-laki kalau menikah itu sudah 3 warisannya. Perempuan kalau sudah menikah itu sudah 3 warisannya juga. Kan adil. Makanya pernikahan itu menyempurnakan agama. Tapi jangan ditambah ya, menikah 2 kali dapat banyak warisan. Enggak, jangan ditambah, enggak usah. Cukup sampai di situ. Ya. Kemudian perjalanan kan begini. Dari alam ruh, saya pernah baca di dalam satu kitab bahwa alam ruh itu 1000 tahun. Sisa butongi pancajinna ruwe nappa ipatamu kuwatan na indo. Di alam rahim. Alam rahim itu kan 9 bulan 10 hari yang normal. Ya normal toh. Ada ulama seperti Syafi'i itu kan 3 tahun lebih. Ya timanta Syafi'i telu tahun ngerua ulang itampu. Makanya pas lahir itu giginya sudah tumbuh. Ya, makanya cerdas. Kemudian 9 bulan 10 hari itu di dalam perut ibu itu surga. Surga itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin mencium bau surga, maka cium bayi. Itu persis sama. Jadi semua bayi itu baunya sama, tidak ada beda. Di mana-mana kalau kita cium bayi, pasti baunya sama. Karena itu bau surga. Makanya kita kalau disunnahkan itu kalau cium bayi, mulai dari pipi kanan, baca sholawat, pipi kiri, kemudian diubun-ubun, kemudian kita berdoa. Ya Allah pertemukan aku dengan bau ini kelak di hari kemudian. Makumoga robateta ini. Nah, ini yang jadi masalah karena ini mabonana makom. Nah, ini jadi masalah. Ini kadang-kadang karena sunnahnya tidak terpenuhi. Kemudian alam rahim, kemudian alam dunia. Irokolino likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Itu hadis. Maka dia bita tungka sewa-sewa yang kemana waktu ingalana. Nah waktu ingalana umatku antara 60-70 tahun.
Jadi umatnya Nabi itu antara 60-70 tahun. Tapi Nabi memang berdoa, janganlah umur umatku itu panjang seperti umur umatnya Nabi Isa. Jadi Nabi sudah minta, umur umatku jangan panjang, cukup pendek. Kenapa Nabi tidak ingin kalau lama dihisap? Itu kuncinya. Makanya kong kapaboto, Pak. Kung mana Nabi taboto, palima tandre pa tapulo tau boto na paja. Ya, nasa badena nule lari ko naliwang. Ya, kung mana Nabi Musa sisa butong umuro na kan, palinga 900 tahun menjudi. Kan begitu. Jadi itu umat Nabi sudah berdoa. Kan ada 5 doanya Nabi itu. Yang pertama, umur umatku jangan terlalu panjang. Yang kedua, jangan engkau jauhkan umatku darimu. Ketika engkau panggil dalam keadaan senang, dia tidak datang, maka panggil dalam keadaan susah. Nah, ini yang banyak orang tidak pahami, Pak. Makanya kalau kita kaji dalam tasawuf itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saya sering ambil analogi sederhananya. Kalau suami sayang sama ibu, perbanyak sujud, Bu. Karena kapan tidak banyak sujud ketika keluarga kita bagus, keluarga kita tenang, keluarga tidak ada gangguan, kemudian kita tidak sujud, maka tunggu pasti ada musibah. Tunggu itu pasti. Tapi itu bukan musibah. Itu nikmat yang Allah berikan karena doanya Nabi. Maka dia Nabi tak aja tapabelaiwi ummaku po polokidi. Ia kotoli dalam keadaan sanana denalo oli masusay. Makanya biasa tahu Pak salingku pilakai na apa matahajo. Iya. Kadang-kadang kan begitu. Iya waktu na dega kamakanja mau pasi balakay na to lima nonton misinetrong. Kada mapadando. Baka matito. Tapi sisa na macan rilakan dan apa yang moto matayo subhanallah subhanallah subhanallah. Ya kan begitu. Begitulah cara Allah memanggil umatnya Rasulullah supaya tidak jauh. Jadi kan Nabi tamakada ya komoli dalam keadaan sanana denalo uli masusay. Nah begitu. Jadi segala sesuatu yang datang itu bukan musibah. Kalau saya itu adalah rahmat Allah, cuma bentuknya berbeda. Begitu. Kita kira. Makanya termasuk penyakit. Kan Nabi tamakada untuk umatku sehari semalam kena penyakit 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya Imamul Ghazali itu dalam riwayat menangis kalau tidak sakit dalam 1 bulan. Teriko dena malah selalu nasi ulangi nasabak mitau iko ya lupa ku pong Allah Ta'ala. Kapan dia demam dia sujud syukur. Kan Nabi tamakada 1 tahun dosanya dihapuskan ketika dia sakit sehari semalam. Imam Malik mengatakan tidak ada penyakit yang paling aku rindukan kecuali demam. Karena seluruh tubuhku merasakan sakit. Nah begitu. Jadi aja tamaselah. Kau masamang angkat tunang kebiasa kau wani. Semua kita pasti alami itu. Yang penting pasang pajamuki. Yang mikul dia pasang pajak. Wallahu alam. Madari tu okon rotin. Jala ngasih jala. Kipasnya tapi mapala pa pinadinge. Panas. Isaliwa pi matin ron apa menyamang. Denurle monro kamarae. Itu adalah panas yang dikirim oleh Allah untuk meruntuhkan dosa-dosa kita. Ia kau makiro Pak Burana lo ki majene. Obatnya itu baru wudu kemudian sholat taubat 2 rakaat baru tidur, insyaallah tidur itu. Nah, itu caranya. Nah, itu. Cuma kadang ini, wah apakah masuk mapapi saliwang. Enggak, ambil air wudu, sholat taubat 2 rakaat baru tidur insyaallah. Tidak panas itu. Itu caranya. Jadi itu caranya Allah melepaskan penyakit dalam diri kita. Istilahnya penyakit termasuk nalega ila sedosah kota kalewe.